Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam suasana penuh dengan keberkahan dan insya Allah penuh dengan makna. Di tengah-tengah keterbatasan kita, insya Allah Allah memberikan banyak hikmah yang insya Allah akan memberikan pendewasaan buat kita semua. Alhamdulillah, para bos, teman-teman sekalian, tanpa terasa di malam Jumat ini kita sudah masuk ke sesi yang keempat. Sudah hampir sebulan saya membersamai teman-teman sekalian, dan semoga di pertemuan keempat ini memberikan manfaat lebih banyak lagi, memberikan semangat lebih banyak lagi kepada para bos. Baik para bos, pertemuan kemarin sebelumnya kita masih bahas tentang personal foundation, basic dari sisi pelaku atau pebisnis muslim itu sendiri. Saya sudah bahas tentang konsep tauhid, tentang konsep tools bisnis dari sisi baik manajemen langit, yaitu konsep tauhid spiritual, maupun dari sisi manajemen bumi, yaitu tools bisnisnya yang kemarin terdiri dari 7 tools bisnis yang insya Allah nanti akan kita terapkan secara bersama-sama. Nah, ada sebuah pertanyaan sesuai dengan kurikulum yang telah disampaikan di sesi pertama, bahwa Hijrah Business Coach itu, atau Hijrah Business School, menggunakan metode spiritual business coaching. Artinya apa? Kita ingin menggabungkan pendekatan antara konsep spiritual dari sisi bisnis dengan konsep tools bisnis itu sendiri, gitu kan. Kita sadar bahwa tauhid adalah sumber spiritual bisnis, dan saya sampaikan bahwa apapun bisnis kita selama itu halal maka boleh. Apapun bisnis kita, maka sebagai seorang muslim kita harus menjadikan nilai-nilai tauhid segala-galanya, sehingga bisnis yang kita jalani itu bukan sekedar hanya mengejar dunia, tetapi sampai ke akhirat. Bisnis yang kita jalani itu bukan hanya sekedar meraup mengumpulkan harta, tetapi bagaimana harta yang sudah kita kumpulkan itu mampu kita distribusikan, kita bagi kepada yang membutuhkan. Bahwa rezeki yang kita peroleh itu kalau bisa hanya di tangan, santai aja hanya di tangan, nggak perlu sampai ke hati seperti itu. Walaupun kita paham bahwa salah satu mohon maaf, rezeki itu akan kita miliki ketika wadah yang kita punya pun cukup untuk menampung rezeki. Apa sih wadah yang kita punya itu? Wadah yang kita punya adalah hati. Jadi kalau hati kita sempit, jangan harap rezeki akan masuk, tetapi lapangkanlah hati kita. Tauhid ini memberikan penjernihan terhadap pemahaman kita terkait dengan konsep rezeki itu sendiri. Itu yang pertama dari sisi spiritual. Tapi nggak juga cukup kita hanya tawakal seperti itu. Kita pun harus ikhtiar. Ikhtiar yang seperti apa? Nanti ada konsep lebih dalam tentang konsep ikhtiar. Nah, di sini juga ada manajemen. Manajemen itu konsepnya adalah manajemen bumi. Yang tools tools bisnis itu masuk dalam konsep manajemen. Dia adalah alat untuk mencapai tujuan kita kepada Allah. Untuk mencapai tujuan kita kepada Allah ada alatnya apa? Itu dari manajemen atau tools bisnis. Kenapa? Karena kita tinggal di bumi, walaupun orientasi kita akhirat seperti itu. Kita adalah penduduk akhirat yang hari ini sedang transit di bumi seperti itu. Maka untuk transit di bumi pun kita harus punya peralatan agar kita bisa beradaptasi di bumi seperti itu. Nah, di Hijrah Business School
itu berbeda dengan konsep-konsep yang dikembangkan oleh lembaga pengembangan bisnis Muslim pada umumnya. Di Hijrah Business School juga kita mengedepankan sebuah teori bahwa syariah itu penting juga. Kenapa syariah penting? Jangan sampai begini, ada pengusaha muslim yang terlalu tawakal banget sehingga ikhtiarnya itu dilupakan. Tawakal terus. Memang tawakal itu penting, tetapi biar bagaimanapun ikhtiar itu pun dijalankan seperti itu. Kalau ditanya mana yang lebih utama, saya lebih utama adalah tawakal. Tawakal yang optimal, tetapi dengan syarat ikhtiar pun harus dilakukan. Nah, ketika antara kutub tawakal dengan kutub ikhtiar, antara konsep tauhid spiritual dengan konsep ikhtiar yaitu manajemen bumi dalam hal ini diwakili dengan tools bisnis itu berseberangan, maka butuh jembatan yang menghubungkan antara spiritual, nilai-nilai tauhid dalam bisnis dengan tools bisnis dalam hal manajemen bumi dalam hal ini. Dibutuhkan sebuah jembatan, dibutuhkan sebuah aturan, guidance, arah kemana kita harus menuju seperti itu. Apa guidance itu? Apa jembatan yang menghubungkan antara tauhid dengan manajemen bumi atau manajemen langit dengan manajemen bumi? Itu adalah syariah. Syariah dalam wujudnya berupa fikih. Dia adalah penghubung antara spiritual dan aktivitas bisnis. Saya sampaikan bahwa apa sih syariah dan apa sih itu fikih? Nanti kita akan bahas lebih dalam. Artinya syariah itu adalah aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia yang mukallaf atau pada umumnya manusia, sedangkan fikih itu adalah tafsiran tentang syariah oleh ulama. Jadi fikih itu adalah bentuk tafsiran ulama terhadap syariah. Nanti kita akan bahas ke depan juga. Nah, Hijrah Business School menganggap penting syariah ini. Jadi jangan sampai ada di kehidupan seorang pengusaha muslim bicara seperti ini. Sudahlah, kita yakin aja sama Allah. Iya yakin. Keyakinan itu dibutuhkan sebuah perangkat, sebuah sarana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia seorang nabi, tapi dia pun tetap berikhtiar. Dia berperang, dia berkeluarga, dia berniaga, ya kan? Dia memimpin sebuah negara, itu adalah bentuk dari sebuah ikhtiar. Para sahabat itu nggak belajar bisnis benar-benar belajar banget, tapi itu rata-rata keseharian mereka itu belajar taklim kepada Rasul tentang apa? Tentang agama. Dalam hal ini adalah tentang syariah. Tapi apa yang Allah berikan kepada para sahabat? Allah jamin kehidupan dunianya ketika akhirannya dikejar seperti itu. Nah, konsep syariah melalui bentuk dalam hal fikih ini memberikan sebuah panduan kepada para pengusaha muslim agar tidak terjebak terhadap aktivitas bisnis yang dilarang ataupun yang terlarang. Jangan sampai pengusaha muslim tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu keliru. Jangan sampai pengusaha muslim terjebak bahwa yang penting saya sudah ridho, yang penting saya sudah yakin Allah akan menolong kita, Allah akan menolong saya. Tapi ketika bisnis yang kita terapkan itu melanggar syariah, maka berujung ketidakberkahan terhadap bisnis kita. Nah, karena saking pentingnya fikih atau syariah bagi seorang pedagang, bahkan Sayyidina Khulafa Umar ibn Khattab itu pada masanya dia berkeliling pasar dan dia berkata, la yabi fi sukina ila man qad tafaqaha fid din. Tidak boleh berjual beli di pasar kita atau di pasar kami kecuali hanya orang-orang yang telah mengerti fikih, atau dalam hal ini adalah fikih muamalah dalam agama. Di sini disebutkan tafaqaha fid din. Fid din ini dalam hal ini adalah bagaimana dia memahami konsep berniaga dalam syariah Islam. Sampai segitunya konsentrasi perhatian Umar ibn Khattab terhadap aktivitas bisnis. Kenapa Umar sampai bicara seperti ini? Ternyata orang yang tidak paham fikih ini akan cenderung
terlibat atau terjebak kepada transaksi-transaksi yang diharamkan. Seorang muslim yang tidak memahami tentang fikih goror misalnya, maka dia bisa jadi terjebak pada aktivitas bisnis yang mengandung unsur goror. Seorang muslim yang tidak mengerti tentang fikih riba, bisa jadi dia akan juga terjebak dengan yang namanya aktivitas riba. Seorang muslim yang tidak memahami tentang konsep jual beli, maka dia pun akan mengalami transaksi yang bertentangan dengan aktivitas jual beli. Artinya apa? Seorang pengusaha muslim wajib hukumnya memahami tentang fikih, dalam hal ini fikih muamalah. Nanti saya akan sampaikan beberapa hal mengapa kita wajib memahami fikih muamalah. Nah, dalam konsep ini pun terkadang di tengah-tengah masyarakat kita pun terjadi sebuah persoalan yang pelik gitu, persoalan yang tidak sederhana. Ada sebagian teman-teman kita ketika menghukumi sebuah bisnis tanpa menimbang-nimbang langsung memberikan justifikasi bahwa bisnis ini dilarang, bisnis itu dilarang, bisnis ini haram, bisnis ini tidak boleh. Nanti dalam Hijrah Business School, dalam konsep tools dari sisi personal foundation terkait dengan syariah atau fikih bisnis atau logika fikih bisnis, di Hijrah Business School akan memberikan sebuah panduan, memberikan sebuah pola, memberikan sebuah guidance, kaidah bagaimana seorang pengusaha muslim itu memiliki sebuah pola ketika menilai sebuah transaksi atau sebuah bisnis apakah sesuai syariah atau tidak. Kita tidak mudah mengharamkan sesuatu bisnis, tidak mudah mengatakan bahwa bisnis ini dilarang, bisnis ini haram, tidak. Tapi kita memiliki sebuah pola sehingga kita tidak terjebak pada sebuah kondisi mengharamkan sesuatu yang halal. Kenapa? Kadang Bapak Ibu, mohon maaf teman-teman sekalian, para pengusaha muslim, para bos, bisnis itu adalah persoalan kontemporer Bapak Ibu. Bisnis itu berkembang, baik bentuknya, kualitasnya, maupun jumlahnya. Maka dia dibutuhkan sebuah pendekatan khusus untuk menilai, memilah, menentukan hukum terhadap aktivitas bisnis. Yang kedua, dia adalah maslahah umat. Mohon maaf, hari ini disadari atau tidak, hampir sebagian besar aktivitas kita keseharian itu rata-rata adalah aktivitas muamalah Bapak Ibu. Dan aktivitas muamalah kita adalah berniaga. Dia adalah sumber perputaran ekonomi kita. Mohon maaf juga Bapak Ibu, muslim yang memproduksi, maaf, kita hari ini dijadikan pasar oleh non-muslim. Non-muslim yang berniaga, non-muslim yang memproduksi, kita yang jadi pasar. Kita hari ini belanja mukena, belanja sejadah, itu di Tanah Abang, tapi yang produksi itu bukan muslim, bisa jadi China. Maka sebagai seorang muslim wajib hukumnya memahami konsep fikih muamalah, karena bisnis itu adalah hal yang sangat maslahah dewasa ini. Artinya apa? Jangan mudah mengharamkan sebuah bentuk bisnis baru sebelum kita mentelaah. Di Hijrah Business School akan kita bahas secara dengan pendekatan metodologi dan pendekatan pola yang mudah dipahami seperti itu. Yang ketiga, sudah menjadi hal yang lumrah bahwa sesuatu yang baru dalam hal bisnis pasti ada silang pendapat. Tetapi kita tidak menginginkan sebuah perdebatan yang tidak produktif. Kita tidak menginginkan mengharamkan sesuatu yang halal, dan kita tidak juga mengharamkan sesuatu tanpa pemahaman yang utuh. Di Hijrah Business School kita akan gali, kita akan perdalam ketika ada sebuah aktivitas bisnis baru, kita akan lihat secara komprehensif apa dan bagaimana bisnis itu, baru kita tentukan boleh atau tidaknya bisnis itu. Yang keempat, nah ini kapasitas hukum. Mohon maaf, kepastian hukum. Sebuah bisnis karena dia sangat besar masalahnya buat umat, maka kita butuh yang namanya kepastian hukum. Dan untuk menentukan status hukum dibutuhkan pemahaman yang komprehensif. Itulah sebabnya kenapa di Hijrah Business School dari sisi kurikulumnya sangat juga mengedepankan pola logika fikih bisnis agar dipahami oleh para pengusaha. Nah, yang endingnya begini para bos, kita tidak mau seperti ini istilahnya.
memvonis sesuatu tanpa ilmu yang memadai merupakan sikap keliru intelektual dan melanggar syariat itu sendiri, terlebih dalam persoalan agama. Wajib pelajari dulu bentuk bisnisnya untuk memperoleh pemahaman memadai demi ketetapan hukum yang benar dan tepat. Artinya nanti Bapak Ibu, para sahabat semua, para bos-bos itu, kita akan berikan tools, konsep standar, pola bagaimana sih kita bisa menilai status hukum sebuah bisnis tanpa bermaksud kita menjadi seorang fuqaha, bukan. Kita hanya diberikan sebuah panduan saja secara umum. Tapi ketika masuk kepada level yang lebih tinggi derajatnya atau sulit, nanti di situ akan ada aktivitas ta'lim lebih lanjut terkait dengan fikih muamalah. Baik Bapak Ibu, nanti kita lanjut kembali di sesi yang kedua di malam hari ini. Terima kasih.